اللهم ألهمنا علما نفقهوا أوامرنا وإياك وارزقنا فهما نعلم بكيف نجزي أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا فهما نبينا حوض المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا حكمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الحافظ جلال الدين السيوطي رحمه الله ونفعنا به بعلومه وعاده علينا من بركاته وأسراره بحرم في الدارين آمين. Wabisanat al-muttasil ila hafizan sadi rahmati qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillah fi usrika wa yusrik. Nah. Ittaqillah fi ma ta'lam. Oh, haitsuma kunta. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillah wa la tahqiranna minal ma'ruf syai'an walau an tufrigha min dalwika fi ina'il mustasqi wa an talqa akhaka wajuka ilahi munbasit. Ittaqi wedya sira Allah ing Allah. Sira ini ya perawi hadis ini adalah Jabir, sahabat Jabir. Ittaqi wedya sira Jabir Allah ing Allah. Ittaqi wedya sira Jabir Allah ing Allah. Wala tahqiranna lan aja ngremehaken temen sira. Wala tahqiran aja ngremehaken temen sira Jabir minal ma'rufi sangka perkara kang kinawuran baguse. Minal ma'rufi saking perkara kang kinawuran baguse munggo syara' lan akal. Ai ma'arafu syar'u wal aqlu bil husni. Ma'ruf itu sesuatu yang dianggap baik, dinilai baik oleh syarak dan akal. Syai'an ing suwiji-wiji dalam keadaan nakira baik banyak maupun sedikit. Syai'an suwiji-wiji walau antufrigha, contohnya walau antufrigha lan senajan yen to ngesoaken sira. Walau antufrigha lan senajan yen to ngesoaken sira min dalwika sangka timba ira. Min dalwika sangka timba ira fi ina'il mustasqi indal wadai wong kang nyuwun ngombe, nyuwun siraman. Fi ina'il mustasqi ing dalem wadai wong kang nyuwun ngombe. Jaluk ngombe, jaluk banyu lah. Wa antal qalyanto ketemu sira akhaka ing sedulur sira fil Islam. Wa antal qalyanto ketemu sira akhaka ing sedulur ira wa wajuka kali utawi wajah ira ilahi maring akhaka
Wajukal hali utawi wajah ira ilmu akhlak iku munbasitun sumeh ketok sumeh memperlihatkan gembira iku munbasitun sumeh wajah sumeh wa iya kalan wedya sira wa isbalal izar lan ing nglembrehaken nyamping wa isbalal izar lan ngrembehaken nyamping. Izar ini bisa gamis, bisa sarung, bisa celana ya. Wa isbalal izar lan ngrembehaken nyamping. Fa inna isbalal izar mongko senutai nglembrehaken nyamping iku minal makhilati sangka sombong, sifat sombong. Iku minal makhilati sangka sifat sombong atau kesombongan. Iku minal makhilati sangka sifat kesombongan. Wa ini mruun lan lamun utai wong siji. Wa ini mruun wa ani mruun lan wa ani mruun wa animruun lan setuhune utai wong siji wa animruun lan setuhune utai wong siji ku syatama lamun misui iku syatama misui sapa umruun ka ing sira itu yang banyak wa ini mruun in wa ini mruun lan lamun utai wong siji iku syatama misui sapa imruun ka ing sira wa ayyara lan ngisin-ngisin sapa imruun ka ing sira wa ayyara lan ngisin-ngisin sapa imruun ka ing sira bi amrin kan perkara laisa kang ora nampa laisa kang ana huwa fika laisa kang ana apa huwa utawi amrin iku fika indam ira laisa kang ora ana apa huwa amrin iku fika indam ira atau laisa ora ana amrin huwa ya amrin fika indam sira laisa kang ora ana amrin huwa ya amrin iku fika indam ira maksudnya kamu tidak disifati sifat yang dibuat memalukan tadi, kejelekan-kejelekan yang mempermalukan ya, kamu tidak seperti itu. Fala tu'ayyir mongko aja ngisin-ngisin sira hu ing bein jangan dibalas. Fala tu'ayyir mongko aja ngisin-ngisin sira hu ing bein bi amrin kelawan perkara huwa kang utai amrin iku fi ing dalam imri'in walaupun dia punya cacat, punya kejelekan jangan dibalas. Wadak lan tinggalo sira imri'in wadak lan tinggalo sira imri'in yakunu kang bakal ana apa wabaluhu kerusakane takyir dan iku kerusakane syatem dan takyir apa wabaluhu kerusakan akibate ayyaralan syatama iku alaihi melarat ing atase imri'in wa ajruhu tai ganjarane latu ayyirhu wa ajru lan tai ganjarane falatu ayyirhu tidak membalas ikulaka kedue sira wala tasubbanna lan aja misui temen sira Jabir ahadan wong siji ahad ini yang dimaksud orang-orang yang maksum maksudnya yang dijaga kehormatannya bukan maksum dari dosa orang yang tidak boleh disakiti ya. Walaupun dia fuqara masakin ya, tidak punya kedudukan ya. Ini
Jangan ya, wala tasubban aja misui temen sira ahadan musiji ya, sapa wae. Tapi tentu ada pengecualian nanti. Rotoyalisi An-Jabir bin Sulaim Al-Hujaimi. Al-Hujaimi ini Imam Suyuti tidak menyebutkan derajat hadis ini, hanya isinya memang benar ya, isinya memang min haitsul makna sahih, min haitsul makna sahih. Artinya hadis yang nomor 116 dari kitab Jami'us Shaghir, yaitu sahabat Jabir diperintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar bertakwa kepada Allah. Takwa itu adalah peribadatan, ya, bertakwa kepada Allah. Takwalah kamu pada Allah, yakni ibadalah kamu pada Allah sebagai tamengmu, ya, untuk menghadapi segala masalah. Kalau orang ibadah dengan sungguh-sungguh, sholat itu saja kan sudah jelas, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Orang yang sholat sungguh-sungguh, ya, sholatnya akan bisa mengekang dirinya, mengerem, ya, melarang, mencegah dari perbuatan fahsya dan munkar. Makanya sangat pas kalau perintahnya itu ittaqillah, untuk menghadapi segalanya ya takwa. Lalu beliau menyatakan wala taqiranna minal ma'ruf syai'an, kamu jangan menganggap remeh pada suatu apapun yang syarak dan akal menganggap baik, walaupun sekecil apapun. Ya, walaupun sekecil apapun jangan kamu remehkan. Saupo, rong upo, setugel, seprapat tugel umpamanya, yang tidak ada nilainya mungkin, tapi bagus, barang ini barang bagus, itu jangan diremehkan. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha pernah bersedekah 1 biji anggur, 1 biji anggur disedekahkan. Berapa nilainya 1 biji anggur? Kita tidak bisa menilai, ya. Kalau 1 kilo 20.000 atau 25.000, 1 kilo isi berapa anggur? Lah itu 1 biji. Jadi krusnya sulit. Lalu ada yang bertanya, kenapa ya Sayyidah Aisyah kok panjenengan sedekah dengan 1 anggur, nilainya apa? Sayyidah Aisyah menjawab, loh 1 anggur ini kan lebih berat daripada misqala dzarrah, daripada sebiji atom, ya. Lebih berat daripada katakan semut hitam kecil. Nah itu kalau 1 anggur ditimbang dengan semut hitam kecil, berapa kali itu? Itu jawabnya Sayyidah Aisyah. Kenapa panjenengan kok sedekah hanya dengan 1 biji anggur? Kenapa? Kata Sayyidah Aisyah, kurang berat. Berat mana biji anggur ini dengan semut-semut hitam atau dengan atom-atom, dengan mineral-mineral yang kecil itu? Ya tentu berat. Satu anggur itu. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Nah, itu jawaban daripada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah SAW, Ummul Mukminin. Jadi mempraktikkan wala tahqiranna minal ma'ruf syai'an, jangan kita ngeremeh-ngeremehkan sesuatu yang baik walaupun nilainya kecil, ya, walaupun nilainya kecil. Di sini malah dicontohkan walau antufrigha min dalwika al-mustasqi fi ina'in mustasqi, walaupun itu bentuknya kamu menuangkan dari timba kecilmu, ya,
dari timbal kecilmu ke tempatnya orang yang ingin minum, minta minum, itu kan hampir orang menganggap itu bukan suatu amal besar. Coba memberi air ya ke ceduknya temannya, ya, air setegukan keceduk ke tempat minumnya temannya, itu kan orang menganggap bukan sesuatu lalu dia dicatat amal jariah atau amal sodako dermawan, enggak, karena terlalu kecil tapi bagus kan, orang sedang kehausan. Ini contohnya itu pas, walaupun itu bentuknya kamu menuangkan dari timbamu, ya, dari tempat airmu kepada tempat minumnya orang yang sedang membutuhkan. Hanya satu ceguk, satu tegukan, ya, saja seperti itu termasuk syai'an, ya, jangan kau rendahkan itu, walaupun itu saya. Lalu juga dicontohkan kalau kamu ketemu saudaramu sesama Islam, ya, sesama Islam, walaupun kamu tidak bisa memberi apa-apa, wajahmu tampakkan kecerahan wajahmu, kegembiraanmu, jangan ditekuk wajahmu. Ketemu temannya wajahnya ditekuk, ya, menampakkan susah, sedih atau benci dan sebagainya. Wa juga ilahi munbasit. Inilah ajaran Islam yang begitu tinggi nilainya, ya, begitu tinggi nilainya. Karena orang yang melakukan seperti itu, contoh-contoh itu, berarti pertanda orang yang martabatnya tinggi dalam agama, ya, menampakkan wajah yang cerah, wajah yang senang kepada temannya, artinya berarti dia ada labet nur dari hatinya. Nur yang ada dalam hatinya ini memancar ke wajahnya, sehingga wajahnya kelihatan cerah dan lain sebagainya. Itu pertanda ketinggian martabat seseorang yang melakukan, baik itu memberi minuman yang kecil itu, atau menuangkan air untuk orang yang membutuhkan, atau wajah yang cerah. Nah, ini menandakan sebuah martabat, hatinya itu cerah, hatinya itu penuh dengan nur. Lalu ada larangan, wa iyyaka isbal al-izar, hindari kamu mengenakan sarung atau celana atau gamis yang sampai melewati mata kaki. Melewati mata kaki itu namanya isbal, ya. Isbal itu adalah yang dimaksud isbal itu adalah mujawazatul izar al-ka'bain, ya. Jadi nyamping atau celana atau sarung atau gamis melewati mata kaki, itu namanya isbal, ya, matanya. Ada hadis yang menyatakan ma asfala minal ka'bain minal izar fa finnar. Hadisnya sahih itu riwayat Imam Bukhari. Di bawah, ya, sarung atau nyamping yang di bawahnya mata kaki, ya, itu pelakunya akan disiksa di neraka. Ada hadis lagi, izaratul atau izratul mukmin ilan sisak. Jadi nyampingnya sarung atau celana atau gamisnya seorang mukmin itu pertengahan, jadi di atas kedua mata kaki. Itu tanda. Tapi sekarang kalau orang pakai celana, pakai sarung, pakai gamis agak ke atas mata, itu dikelompokkan pada kelompok cingkrang. Nah, ini dulu padahal enggak, dulu bagus. Kalau ada orang pakai sarung kok di atasnya mata kaki bahkan separuh betisnya, itu orang, wah ini tasawufian, orang ahli tasawuf, ya, orang zuhud, orang wari. Dulu itu saya masih
menemukan kesan-kesan seperti itu dulu. Tapi setelah ada kelompok-kelompok itu yang sering-sering ke masjid, sering-sering dan banyak kejadian-kejadian perebutan masjid, ya, atau menguasai masjid, bahkan terus kata-kata bid'ah sering keluar. Akhirnya ini menjadi semacam kalau tidak cacian ya semacam cemooh. Wah, ini kelompok cingkrang. Nah, ini akhir-akhir ini. Nah, kita harus bisa membedakan ya, cingkrang yang tasawuf, cingkrang yang zuhud, dengan cingkrang yang kelompok-kelompok memang salah aliran, ya. Kelompok-kelompok yang aliran-aliran yang ini yang kita anggap melampaui batas, ya. Nah, ini harus kita bedakan. Jadi tetap cingkrang itu dulu dimuliakan, disegani, dan menjadi tanda daripada orang-orang yang zuhud. Jangan sampai itu dulu menjadi tanda orang-orang baik, orang-orang wari, zuhud, lalu sekarang malah dibalik, ya, ditempelkan pada orang-orang yang memang kita marah kepada mereka, atau kita menganggap perbuatan perilaku mereka perilaku yang membuat gaduh, ya. Nah, ini. Jadi memang ada hadis menyatakan izratul mukmin ila nisfi sak. Ya. Jadi nyampingnya gamis atau celana atau sarung mukmin itu ila nisfi sak, sampai ke separuh betis. Maksudnya dari atas mata kaki sampai ke separuh. Itu ada hadisnya. Ada hadis. Riwayat Imam Malik dalam kitab Muwatta bisa kita lihat, ya, bisa kita lihat. Lah, tapi begini, perlu ya. Jadi sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an pernah matur, "Ya Rasulullah, gamis saya ini di bawah mata kaki ya Rasulullah. Gamis saya ini melebihi kedua mata kaki. Apakah tidak termasuk isbal ya Rasulullah?" Akhirnya Rasulullah, "Kalau kamu mengenakan gamis lalu gamismu melebihi daripada kedua mata kaki, tidak termasuk isbal, karena tidak ada kesombongan." Ilat daripada haramnya isbal itu karena ada madhinnah kuat, ya, ada persangkaan kuat kalau itu kesombongan, bentuk sebuah kesombongan. Orang yang sombong biasanya begitu, kledreng pakaiannya. Nah, dulu kita kan sering pernah ketemu dengan orang-orang yang pakai celana komprang, ya, sama nyapu jalan gitu, ya. Kalau kita lihat di pucuknya gedebel, tainya jaran dan macam-macam itu, kotoran lah, begitu itu. Jadi ini nanti ada ilatnya, disebutkan fa inna isbalal izar minal makhilah, ya. Jadi menurunkan pakaian sampai melebihi kedua mata kaki itu yang disebut isbal adalah perbuatan makhilah. Makhilah wajahnya sama dengan azimah, yakni kesombong, al-kibru wal khuyala. Tapi ternyata ada orang yang sudah menjadi kebiasaan, ya, memakai gamis, sarung, celana melebihi dari bulan, tapi tidak termasuk isbal. Nah, ini sahabat Abu Bakar Siddiq tadi yang saya ceritakan, dia matur, "Ya Rasulullah, saya kalau pakai gamis saya itu melebihi mana?" "Oh, kalau panjenengan Abu Bakar tidak masuk, karena tidak ada makhilah, tidak ada kesombongan. Bukan karena ini mertua Rasulullah. Rasulullah tidak mau melakukan hal-hal
hanya karena apa? Pura-pura ya, mudahana, lusul-lusan, kepura-puraan tidak. Walaupun mertuanya kalau salah ya salah. Ya. Nah, makanya Rasulnya kan kalau panjenengan boten karena tidak ada makhilah. Itu ada hadisnya itu. Ya. Karena panjenengan tidak ada makhilah. Nah, ini. Tidak ada makhilah. Tidak ada kesombongan. Itu jawaban dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan riwayat itu sahih, bisa kita lihat di dalam Sahih Bukhari ya, tentang sahabat Abu Bakar matur, ya Rasulullah, inna izari yastarkha, pakaianku melewati kedua mata kaki ya Rasulullah. Lalu Rasulullah menjawab, innaka lasta mimma yaf'alu dzalik makhilatan. Kalau panjenengan bukan tergolong orang yang melakukan itu karena sombong. Ya, melakukan itu karena sombong. Kan mungkin ada orang yang sudah kebiasaan atau mungkin untuk menutupi aib yang ada di kakinya dan sebagainya itu. Jadi tidak termasuk. Wala yuhibbuha Allah, dan karena itu kesombongan dan tidak disenangi oleh Allah. Wa imru'un syatamaka wa ayyaraka bi amrin laisa huwa fik fala tu'ayyirhu bi amrin huwa fi. Ini loh keindahan perilaku Islam. Kalau ada orang kok mentoklok ya, mencemooh kamu, mengumpat kamu, mempermalukan kamu, sedangkan kamu tidak seperti apa yang ia umpatkan. Kamu tidak seperti sifat-sifat yang ia cemooh, maka jangan kau balas. Walaupun pelakunya itu punya sifat kejelekan, jangan diungkap. Fala tu'ayyirhu bi amrin huwa fihi. Ini termasuk min makarimil akhlak. Dan tinggalkanlah, nanti dia sendiri yang akan dihukum Allah dan kamu dapat pahalanya. Banyak kejadian-kejadian di Indonesia ini dulu, banyak partai-partai yang isinya hanya ngumpat ya, yang diumpat tidak melawan, tapi akhirnya bagaimana? Dibubarkan ya, akhirnya dibubarkan. Isunya itu kebencian ya. Tapi yang dibenci tidak melawan ya. Akhirnya ya dihukum sendiri, dibubarkan. Banyak ya di Indonesia ini kejadian-kejadian. Ya kita tinggal menanti. Sekarang kalau ada yang seperti itu ya tinggal, jangan, nggak usah dilayani, nanti dibubarkan sendiri. Ini hadis 116. Wa bi ilaikul qala Rasulullah SAW, ittaqillah ya Abul Walid. Abul Walid itu kunyah daripada sahabat Ubadah bin Samit. Ittaqillah wedya sira Ubadah bin Samit, Allah ing Allah, ya Abul Walid, Abul Walid, kunyah daripada Ubadah bin Samit. La ta'ti yaumil qiyamah bi ba'irin tahmilah. La ta'ti, ini membuang ada huruf ya, amil yang menasabkan. Aslinya li alla ta'tiya. La ta'ti supaya orang nekani sira, la ta'ti supaya orang nekani sira yaumil kiamat, jalan kiamat, bibairin klan unta tahmilu kang gotong sira ing bair, tahmilu kang gotong sira ing bair, lahu kedebair ru'aun tawai bengok. Apa suara bisa yang ada yang bisa menyontohkan kalau unta ini bengok seperti apa? Bengoknya seperti apa? Kalau kambing kan be, kalau sapi apa? Oh, kalau unta ma.
Ya seperti itulah ya, kita tidak bisa mencontohkan ya. Lahu iku kedue bair ru'aun utawi nyuara bengok au bakara utawa sapi iku lah dibakara khuar utawi ya bengok sapi mbok gitu ya. Lahu khuar au syat utawa wedhus iku lah kedue syat iku lahu kedue syat iku lahu kedue syat suwajun teh ngembek suwajun utawi ngembek suwajun teh ngembek rawu ta'ba an Ubadah bin Samit isnadnya hasan hadis isnadnya hasan hadis dawuh Rasulullah kepada sahabat Ubadah bin Samit ini memberi peringatan. Karena sahabat Ubadah bin Samit itu termasuk petugas yang diserai untuk ngurus zakat, ya, termasuk zakat ini masyiyah, zakat unta, zakat sapi, zakat ini. Rasulullah mengingatkan Aba Somit, kunyahnya Abul Walid, hati-hati kamu melaksanakan tugas sebagai petugas zakat. Jangan kamu mengurangi atau menambah atau gulul istilahnya. Karena nanti kalau kamu melakukan seperti itu, hari kiamat umpamanya kamu mengurangi atau menambah korupsi lah, melakukan gulul, maka yang kamu lakukan nanti pada hari kiamat, misalnya untanya akan kamu kamu tanggung, kamu gendong, dan untanya ini bersuara sehingga orang semua tahu. Kalau itu berupa sapi, sapinya itu juga kamu panggul dan dia bersuara. Kalau itu kambing, kambingnya ngembek-ngembek, ya, dalam keadaan kamu. Maksudnya ini sanksinya. Orang yang melakukan hulul, orang yang melakukan korupsi, ya, berkhianat di dalam tugasnya, nanti hari kiamat dia akan kena sanksi seperti itu. Jadi kalau melakukan kewajiban jangan melampaui batas, ya. Kalau ambil zakat untanya usia 2 tahun, well, yang masih istilahnya masih belum kawin namanya, jangan ambil yang lebih besar, kecuali kalau pemiliknya memberikan. Itu pokoknya jangan melebihkan daripada tugas-tugas zakat, ya. Ini di sini digambarkan dengan masyiyahnya. Nah ini juga umum, apapun kewajiban, walaupun itu zakat mal atau amanah-amanah yang lain, itu tetap, ya, berlaku. Hadis ini bisa menyeluruh seperti itu. Jadi hadis ini memang diberlakukan pada larangan hulul, tentang hulul sedekah, ya. Ada ayat dalam Al-Quran dalam surat Al-Imran, wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumil qiyamah. Ini sama dengan hadis. Wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumil qiyamah. Barang siapa yang hulul, melakukan katakan korupsi, ya, melakukan pengambilan berlebih atau mengurangi, maka pada hari kiamat ya'ti bima ghalla, dia akan datang dengan perbuatan gululnya ini, ya, sanksi-sanksi gululnya ini. Di samping itu hadis ini sebagai dalil bahwa binatang-binatang nanti dikumpulkan di mahsyar. Jadi binatang-binatang yang kita ternak, kita miliki, itu nanti dihidupkan lagi dan dikumpulkan di mahsyar. Ini hadisnya ini menunjukkan bahwa binatang-binatang, hayawanat juga akan dikumpulkan di mahsyar. Gitu. Termasuk orang yang gulul, yaitu tadi
menanggung resiko, dibebani. Kalau memang itu ternak-ternak untuk zakat ya jadi makhluk-makhluk hidup itu akan dikumpulkan juga di sana. Kan ada ceritanya orang yang suka adu jago nanti di sana didu dengan jagonya, dibalik, gitu ya. Adu kambing ya nanti kambingnya lalu mengadu kita. Nah itu diperkuat dengan hadis ini. Dasarnya ini ada hadis yang isnadnya hasan hadis ini. Wabillahi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqi al-maharim takun a'badan nas warda bima qasamallahu lak takun aghnan nas. Ittaqi wedya sira hindari al-maharim ing pira-pira perkara kang den haramaken. Ittaqi wedya sira hindarono al-maharima ing pira-pira perkara kang den haramaken. Hindari, jangan sampai kau melakukan perkara yang diharamkan. Takun nek ngono, takun mongko bakal ana sira, takun mongko bakal ana iku akbadan nasi luweh ngibadahi manungsa. Iku akbadan nasi luweh ibadahi manungsa. Artinya kalau kamu bisa menjauhi barang-barang yang haram, kamu akan unggul, ya, disebut orang yang punya kelebihan di dalam peribadatannya. Nah, ini ya. Meninggalkan perkara yang diharamkan itu ada keunggulan. Tapi harus difahami. Tentu maksudnya bukan hanya meninggalkan barang yang haram saja, juga melakukan kewajiban. Jadi tidak cukup sebetulnya orang yang tidak melakukan barang-barang larangan lalu dianggap ibadahnya punya nilai lebih. Tentu kalau ingin dinilai lebih, ya di samping meninggalkan barang-barang yang diharamkan, juga melakukan kewajiban-kewajiban. Itu sudah banyak dalilnya itu. Jadi tidak berhenti atau mengambil satu-satunya dalil sebagai menentukan seorang yang lebih punya nilai lebih dalam ibadah. Ya tentu kewajiban dan larangan sama-sama dilakukan. Kalau memang kita hanya pakai hadis ini untuk menganggap meninggalkan larangan-larangan adalah a'badan nas, ya mungkin hanya di sekitar larangan. Keunggulannya di sekitar meninggalkan barang haram, bukan mutlak. Orang ini unggul apa? Dia tidak mau melanggar larangan-larangan, melanggar undang-undang, peraturan pondok misalnya. Anak ini tekun, tidak mau. Ya kelebihannya di situ, bukan mutlak. Lebih baiknya lebih baik dari semuanya. Beda kalau anak ini juga melakukan kewajiban, tidak melanggar larangan-larangan. Lah ini bisa a'badan nas secara umum. Jadi hadis ini bisa diartikan dua pengertian. Kalau ingin dinilai lebih dalam peribadatan, ya harus melakukan kewajiban dan meninggalkan larangan. Tapi kalau hanya dinilai unggul dari segi meninggalkan larangan, ya cuma dapat separuh saja atau sebagian saja. Ini maksudnya. Jadi jangan salah ya. Bukan berarti lalu buat dalil kalau gitu meninggalkan haram sudah cukup untuk menjadi orang yang lebih dalam peribadatan. Tidak. Ya. Kaidah dan dalil-dalil yang lain banyak. Wardolan ridosiro bima kelawan takdir rizki kosama kawis bagi sapa Allah laka maring sira. Takun nek sira kaya ngono, takun mongko ana sira ana iku agnan nasi luwih sugi-sugine manungsa. Luwih sugi-sugine manungsa. Rizki yang kita dapat setelah ikhtiar berusaha kok ini, ya sudah Allah, alhamdulillah kita syukuri. Nah, di saat itulah kamu menjadi agnan nas, karena tidak ada rasa kekurangan. Ya, dengan syukurmu kamu menjadi orang yang merasa dicukupi oleh Allah.
Nah, kalau orang merasa dicukupi oleh Allah berarti dia sudah aghnan nas. Padahal Allah akan menambahkan di balik itu. Kalau kamu mensyukuri, la azidannakum, kan gitu. Ya, mensyukuri rizki yang kamu terima itu akan menjadikan kamu sebagai aghnan nas, tapi Allah pun akan menambahkan nikmatnya. Ini keuntungannya. Sudahlah kita syukuri saja apa yang ada ini. Ya, daripada kita lali mengkufurinya, malah inna adzabil syadid. Ya, sudah baiklah, coba kita belajar sekarang mulai mensyukuri apa adanya, tapi tentu ikhtiar, ya, ikhtiar. Nanti mungkin tinggal satu langkah, besok atau lusa tambahan-tambahan itu akan digerujukkan oleh Allah. Tapi kadang orang kurang sabar, akhirnya mengkufuri, akhirnya ya itu. Jadi itulah sudah saya kira yang terbaik dan benar. Wa aksin lan gawe bagus yo ila jarika maring tonggo iro. Tonggo itu 40 ke kanan, 40 ke kiri, ke depan, ke belakang. Itu tonggo. Ya. Di sini perintahnya aksin. Aksin itu ihsan. Ihsan itu melakukan kebaikan walaupun orang lain tidak melakukan kebaikan. Nah ini tingkat tinggi. Jadi ihsan itu kalau dalam hadis atau beberapa kriteria definisi itu antuk dia, ya, antuk dia man lam yutik wa anta'fwa man la ya'fuk man la ya'fuk wa an apalagi itu, jadi memberi pada orang yang tidak mau memberi kamu, mengampuni orang yang tidak mau mengampuni. Lalu ada tiga itu, ada tiga, ya. Ya, memaafkan, ya, memberi, itu ihsan. Ya. Memaafkan, memberi orang yang kikir padamu, memaafkan kesalahan orang sebelum orang itu meminta maaf, ya, itu daripada ihsan. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Kan di sana ada, ya, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin alladziina apa itu? Yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kadhimina wal 'afina 'anil nas, ya, kadhimin. Jadi infak fis sarra'i wad dharra, kadhimin, lalu wal 'afina 'anil nas. Wal 'afina 'anil nas. Ini sebagai kriteria kumpulnya perkara-perkara baik ini, lalu disebutkan wallahu yuhibbul muhsinin. Ya, ihsan seperti itu. Infak fis sarra wad dharra, kadhimina 'anil ghaib wal 'afina 'anil nas. Jadi menyimpan marah, menahan diri marah. Ini kalau tidak diikuti oleh afina aninas, ini kadang-kadang keluar. Nah, lalu diikuti afinas, sudah hilang. Dan itulah ihsan. Wallahu yuhibbul muhsinin. Nah ini jauhnya begitu. Ya. Wa aksin ila jarik. Berbuat ihsanlah kamu pada tetanggamu. Takun mukminan, takun mukminan mongkang sempurna iman, ai kamilal iman. Ai kamilal iman. Jadi bukan hanya berbuat baik saja ihsan itu, tapi ya tiga perkara itu.
wa ahibbalan demeno sira linnasi maring manungsa ma ing perkara tuhibbu kang demen sira linafsika maring awak ira. Apa yang orang lain senang, ya, kamu juga ikut senang. Kalau kesenangan itu kamu miliki, kamu tidak memiliki, tapi orang lain memiliki, orang lain senang, kamu ikut senang. Inilah tingginya akhlak ajaran Islam. Takun musliman, takun orang itu musliman engkang sempurna Islam. Wala tukthir ad-dhahika. Wala tukthir aja ngekeh-ngekeh ad-dhahika guyu. Jangan memperbanyak ketawa. Fa inna kathrata ad-dhahik mongko suntai akeh-akeh guyu iku tumitu mati akan ro kathrah al-qalba ing ati. Jangan memperbanyak ketawa. Kadang-kadang sekarang yang dicari ketawa. Ya, mungkin channel ini cari lawa, sudah selesai ganti channel lain, cari yang membuat ketawa-ketawa itu. Ya. Bahkan sekarang apapun dibuat bagaimana bisa ketawa, padahal efeknya, akibatnya kebanyakan ketawa itu bisa mematikan hati. Ya. Hati, kalau hati ini mati, ya mayitlah hati itu, tidak bisa bermanfaat, tidak ada manfaat. Kenapa? Karena kehidupan hati, hidupnya hati, ya, hidupnya hati itu adalah digunakan untuk melakukan nikmat Allah kepada apa? Lima khuliqalah. Kehidupan hati itu adalah menggunakan nikmat kepada hal yang memang Allah perintahkan. Antara lain ma'rifatullah. Ya. Terus menghadap pada Allah, artinya hatinya ini ngadep pada Allah. Lalu banyak ingat pada Allah, munajat. Hanya itu hati akan hidup. Tidak dengan yang lain. Ya. Hatinya akan hidup kalau dibuat memperbanyak zikir, munajat, iqbal Allah, ma'rifatullah, bukan dengan ketawa. Justru ketawa ini ya boleh ketawa, tapi jangan banyak-banyak, intermezzo saja. Ya. Sobat Ali pernah mengingatkan, innal qulub idza ukrihat amyat. Hati ini kalau dipaksa melakukan sesuatu, kewajiban misalnya, dia akan buta kalau dipaksa terus. Jadi perlu ada sedikit intermezzonya. Ya. Ya ketawa tapi jangan banyak-banyak. Ya, seperti Rasulullah SAW itu kadang gurau. Ya. Gurau tapi tidak banyak-banyak, dan gurau Rasulullah gurau yang benar. Nah, ini gurau Rasulullah itu gurau yang benar. Rawahu Hamim ta Hakba an Abi Hurairah. An Abi Hurairah. Ini hadisnya gharib. Menurut Imam Tirmidzi hadisnya hadis yang gharib. Tapi bagus isinya. Ya, isinya memang ajaran kita. Wa bi ilaikal qala sum ittaqi da'watal madlum fa innama yas'alullah ta'ala haqqah. Wa anna Allah ta'ala lam yamna da haqqin haqqah. Ittaqi hindarono atau wedya sira, ini mukhatabnya sahabat Ali. Ya Ali ittaqi dakwatal madlum. Ittaqi wedya sira, jaga sira, hindarono sira dakwatal madlum ing doae wong kang den aniaya. Dakwatal madlumi ing dungane wong kang den aniaya. Ini maksudnya ini perintah, ya, perintah musabbab,
dakwatul madlum itu musabbab. Sababnya apa? Dolim. Jangan kamu dolim. Kalau kamu dolim, nanti kamu akan didoakan oleh orang yang kamu dolimi. Tapi Rasulullah menyatakan ittaqi dakwatal madlum, hindari doanya orang yang madlum. Maksudnya hindari perbuatan dolim. Dolim ini sabab, ya. Dolim sabab. Dakwatul madlum musabab. Jadi sebetulnya yang diperintah takwa ini sababnya. Jangan kamu buat gara-gara orang yang madlum. Jangan kamu buat gara-gara dolim. Nantinya orang yang kamu dolimi akan mendoakan kamu. Jadi yang dilarang itu perbuat dolim. Tapi di sini Rasul menyatakan ittaqi dakwatal madlum, hindari doanya orang-orang yang terdolimi. Jadi di sini ada perbuatan dolim. Nah itu yang dilarang. Ya. Lah kalau ada orang tiba-tiba mendoakan orang lain padahal dia tidak madlum, ya tidak masuk. Sekarang kan ada madlum ini direkayasa. Terdolimi ya. Wah dia terdolimi, padahal dia melakukan perbuatan yang dikesankan dia madlum, terdolimi, padahal sebetulnya dia yang dolim. Ini dibolak-balik sekarang. Banyak sekali di urusan-urusan perpolitikan, di sebuah organisasi itu dibolak-balik. Dia dolim disebutkan madlum. Nah ini, jadi kita artikan secara benar, ya. Jadi Rasulullah memerintahkan hindari doanya orang madlum, yakni hindari kamu berbuat dolim sehingga tidak didoakan oleh orang yang kau dolimi. Kenapa? Karena orang yang fa innama yasallallahu ta'ala haqq, fa innama yasallallahu mestine nyuwun sapa madlum Allah Ta'ala maulus Allah haqqa ing ha'i madlum. Orang madlum berdoa itu karena meminta haknya dipenuhi, karena dia didolimi, dia punya hak. Hak apa? Ya berdoa. Satu. Yang kedua, orang madlum itu punya pembela. Siapa pembelanya? Allah. Allah akan membela orang yang madlum. Ya. Allah akan meloloskan doanya orang madlum karena doa orang itu haknya dia, dan Allah meloloskan. Gara-garanya, sababnya karena perbuatan dolim itu. Nah, ini kita harus bener cara. Wa anallahu ta'ala sunallahu ta'ala kulam yamna ora nglarang ta ora nyegah sapa Allah za haqqin ing wong kang andene hak haqqo ing hae za haqqin. Allah tidak akan menghalang-halangi haknya orang yang didolimi untuk mendoakan. Jadi ini pembelaan Allah, Allah membela. Jadi orang yang madlum itu punya pembela. Siapa pembela? Allah. Allah yaitu Allah tidak menghalang-halangi, meloloskan. Kalau khata'an aliyin Amirul Mukminin wallahu a'lam bissawab. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala yadha asrafna fatur alayna tawbah fazil li kulli hawla wastur lana awati wa amin rawati waghfir Rabbi wa maulidina wal ali wal ikhwani wasail khilani wa kulli mahabbah awdiratin awsuba wal muslimina amina bisma fadlan wa judan manna
بالمصطفى الرسول نظام كل سنون صلى وسلم ربي عليه عد الحمد وآله والصحب عدد السسور والحمد لله في البر اشتد أزمة تنفردي قد آذن ليلك بالبحر وظلام الليل له سرج حتى يغشاه أبو نحن لله عزنا والحبيب المقرب بهما عزنا فبجاه ومنصب كل من رمد لنا من قريب سيفنا في قلنا حسبنا الله وعليكم ورحمة الله وبركاته.